Shoujo no Frieren menjadi salah satu anime yang ditunggu-tunggu banget penayangannya di musim depan nanti. Anime ini ya digadang-gadang akan menjadi anime masterpiece, anime fantasi terbaik yang pernah dibuat. Kalau lo belum tahu ya, anime ini adalah adaptasian dari manga bergenre fantasi yang ditulis oleh Yamada Kanehito dan diilustrasikan oleh Tsukasa Abe. Manganya ya pernah mendapatkan Manga Taisho Award di tahun 2021 lalu. Sebagai manga paling direkomendasikan untuk dibaca, mengalahkan Oshinoko dan Kaiju nomor 8. Gue yang dengar fakta ini heran gitu. Kok bisa-bisanya manga Kaiju no 8 kalah dari manga yang kelihatannya cuma kayak manga isekai fantasi biasa. Oshinoko nggak apa-apa lah kalah ya, tapi Kaiju no 8 loh bro. Manga yang isinya itu monster-monster super keren kayak gini. Salah satu manga yang punya pertarungan terepik. Manga sesuri ini masa kalah sih sama manga yang bergenre fantasi? Emang pertarungan kayak apa sih yang ada di manga Shoujo no Frieren ini? Monster-monster keren kayak apa yang bakal ada di dalamnya? Ceritanya kayak gimana sih? Maksud gue, kebanyakan cerita bergenre fantasi itu ya punya cerita yang pasaran gitu. Palingan ceritanya tentang pekerja kantoran yang berinkarnasi ke isekai, atau cerita orang yang dianggap lemah tapi ternyata overpower banget. Jadi gue penasaran nih, apa yang ngebuat manga Shoujo no Frieren ini sangat direkomendasikan untuk dibaca? Apa yang membuatnya begitu menarik? Setelah gue baca manganya, gue menemukan kalau cerita dari series ini ternyata sedikit beda dari series fantasi yang pernah gue baca. Ketimbang menceritakan kisah tentang parti pahlawan yang berpetualang untuk mengalahkan Raja Iblis, Yamada Kanehito memilih untuk menceritakan apa yang terjadi setelah Raja Iblis itu dikalahkan oleh parti pahlawan. Apa yang terjadi pada dunia yang telah mereka selamatkan, bagaimana nasib parti pahlawan setelah dibubarkan. Kita kayak diceritain sebuah after story dari series yang udah selesai dari lama. Di sini, kita diceritain lewat perspektif dari seorang elf bernama Frieren, yang merupakan mantan mage dari parti pahlawan itu. Frieren yang merupakan seorang elf yang bisa dikatakan abadi ya, punya pandangan tentang waktu itu sedikit berbeda dengan manusia biasa. Bagi dia, petualangan selama 10 tahun bersama parti pahlawan itu serasa cuma setahunan doang. Bagi dia yang bisa hidup hingga ribuan tahun, 10 tahun mah cuma kayak ngabisin waktu doang lah. Dia merasa kalau itu bukan waktu yang cukup untuk mengenal lebih jauh tentang teman-temannya. Pemahamannya tentang waktu itu benar-benar kacau. Ada satu momen di mana setelah parti pahlawan dibubarkan ya, mereka semua pergi untuk melihat fenomena hujan meteor yang terjadi 50 tahun sekali. Frieren dengan entengnya berkata, "Hey, bagaimana kalau kita melihat hal ini lagi 50 tahun lagi?" Terus teman-temannya kayak, meskipun jadi sangat tua, untungnya teman-temannya masih hidup setelah 50 tahun berlalu, dan mereka semua bisa melihat hujan meteor itu bersama-sama lagi. Tapi itu untuk yang terakhir kalinya. Tak lama setelah itu, sang pahlawan Himmel mati, dilanjutkan dengan Hether sang priest. Frieren yang awalnya biasa aja dan seperti nggak peduli, jadi mellow dan mulai mengenang momen-momen bersama mereka. Dia mulai sadar akan betapa pentingnya waktu yang dihabiskan bersama teman-temannya. Dia benar-benar menyesal nggak mengenal mereka lebih jauh lagi. Gua di sini terharu banget. Gua nggak nyangka kalau manga paling direkomendasikan itu ternyata akan sesedih ini ceritanya. Lu bisa bayangin dong, seorang cewek anti-aging yang nggak bisa pernah tua harus menyaksikan teman-teman seperjuangannya menua dan mati satu persatu. Itu kayak anjir gitu, dalam banget. Dan lu semua harus tahu ya, ini semua terjadi di chapter paling awal manganya. Kita harus banyak-banyak apresiasi si Yamada Kanehito karena udah bikin salah satu prolog terbaik yang pernah ada di dalam sebuah manga. Dan kita juga harus mengapresiasi Tsukasa Abe karena udah melengkapi prolog itu dengan art style-nya yang luar biasa bagus. Gua yakin sih kalau prolog ini nggak diilustrasikan dengan baik, pasti hambar banget ceritanya. Dan ini kayaknya bakal jadi tantangan nih bagi studio Madhouse yang menggarap anime ini. Mereka harus bisa menyampaikan perasaan itu di dalam animenya nanti. Mereka harus bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan sama Yamada Kanehito. Mereka harus bisa ngebuat penonton nggak cuma terharu, tapi nangis jadi-jadinya. Dan itu bakal ditentuin di episode perdananya nanti. Jadi mungkin itulah kenapa studio Madhouse ini niat banget bikin anime Shoujo no Frieren ini. Sampai-sampai di episode perdananya aja akan berdurasi sampai 2 jam. Udah kayak movie aja gitu kan. Ini nggak tahu bener atau enggak ya, tapi gue lihat dalam sebuah artikel, episode perdananya itu akan berdurasi sampai 2 jam. Ya kita tunggu aja lah di tanggal 29 September nanti.
Tapi cerita setelah episode perdana itu mungkin akan sedikit membosankan bagi lu yang sukanya sama cerita dengan rentetan konflik di dalamnya. Karena setelah itu ya ceritanya akan lebih berfokus ke petualangan Frieren dalam mencari sihir-sihir aneh. Dan alurnya akan lambat dan nyantui banget. Kita akan diliatin Frieren yang menyelesaikan quest-quest gak jelas dan konyol hanya untuk mendapatkan sihir yang gak jelas dan konyol juga. Kita akan lebih sering diperlihatkan Frieren yang tidur, mengeluh, dan memasang wajah sombong daripada pertarungan-pertarungan dan elemen-elemen fantasinya. Kita juga kadang bakal diliatin hal-hal kayak, dan mungkin hal itulah yang akan membuat kita betah buat ngikutin cerita dari series ini. Tapi kalau lu jeli ya, beberapa hal yang gak jelas dan terkesan konyol itu sebenarnya punya makna mendalam di dalamnya. Contohnya aja kayak Frieren yang seneng banget hanya karena memiliki sihir yang bisa merubah anggur manis jadi sangat asam. Ternyata anggur asam itu merupakan makanan favorit dari teman separtinya yang bernama Eisen. Lalu Frieren yang sangat membanggakan sihir menciptakan ladang bunganya. Ternyata sihir itu adalah sihir favorit dari gurunya Frieren dan sang pahlawan Himmel. Di sepanjang cerita itu suka ada detail-detail kecil kayak gini, yang kalau lu nggak ngikutin ceritanya dengan baik, pasti akan kelewat dengan percuma. Jujur aja gue bukan tipe orang yang akan ngikutin cerita kayak gini. Gue lebih suka cerita-cerita yang kayak, pokoknya yang banyak actionnya lah, atau yang ceritanya itu bikin tegang, bikin penasaran, sama bikin deg-degan. Tapi kayaknya ngikutin cerita yang lambat dan nyantui kayak gini ada bagusnya juga. Gue harus akui kalau series ini tuh menarik banget ya. Ceritanya anti mainstream buat sebuah series bergenre fantasi. Nggak klise-klise amat. Ya series yang bagus lah. Gue berharap banyak banget di adaptasi animenya nanti. Gue harap animasinya nggak cuma bagus di episode perdana doang. Gue harap bakal tetap konsisten lah di sepanjang episode. Ya lu harus nonton lah anime ini. Salah satu anime paling recommended. Kalau lu punya pendapat yang lain tentang series ini, lu tulis aja di kolom komentar. Gue juga lagi ngerjain salah satu video anime yang seru. Jadi kalau lu mau tahu kayak gimana, pastiin buat subscribe. Jangan lupa berikan like juga kalau lu suka. Dan sampai ketemu lagi, bro.